Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video kali ini bareng aku sendiri Sona ya. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya menetapkan suatu tujuan gitu. Jadi penting banget dalam belajar gitu kan, kita mesti punya tujuan karena tujuan itu akan membantu kita tetap pada tracknya gitu kan, terus membuat kita bisa lebih termotivasi lagi, dan kita pun juga punya alasan kenapa sih kita mesti belajar ini itu untuk apa dan lain sebagainya. Itu kita punya alasan untuk itu semua, jadi di tengah perjalanan juga kita nggak akan setengah-setengah atau bahkan give up gitu loh dari pembelajaran kita, apa yang sudah kita pelajari. Jadi emang penting banget tujuan itu untuk dimiliki tatkala kita belajar ya. Tapi sebelum kita membahas tentang yang namanya menetapkan suatu tujuan, kita perlu membahas tentang yang namanya jenis tujuan gitu loh. Jadi jenis tujuan itu ada dua sebenarnya. Ada yang namanya subjektif, ada yang namanya juga objektif. Yang subjektif ini, let's say kita katakan aku pengen menguasai bidang kedokteran. Nah, udah itu doang. Sementara kalau yang objektif ini adalah aku pengen belajar bidang kedokteran untuk menjadi spesialis bedah gitu kan, yang mana itu aku akan jadikan profesi 5 tahun lagi, 6 tahun lagi atau demikian gitu loh. Nah, udah jelas ya di sini perbedaannya, bahwasanya ketika kita mengatakan objective goals atau tujuan objektif itu lebih terukur lagi atau lebih detail lagi ketimbang yang subjektif tadi, yang hanya semata-mata aku pengen menguasai bidang kedokteran, udah semacam itu doang gitu kan. Itu udah jelas sih, tapi memang masih terlalu umum. Sementara kalau yang objektif itu lebih detail lagi gitu kan, untuk apa, pengen jadi apa, bener-bener itu udah terwakilkan banget bentuknya dan bisa lebih divisualisasikan gitu kan. Nah, itu dia jenis objektif, dan I highly recommend you to have objective goals atau tujuan yang objektif tadi yang lebih detail lagi. Well, langsung aja kita ngebahas tentang yang namanya menetapkan suatu tujuan. Menetapkan suatu tujuan, yang pertama itu kita mesti mengenali diri kita seperti apa sih gitu. Jadi adalah kita mesti tahu tentang kekuatan kita, maksudnya kelebihan kita ya. Terus kita juga mengetahui yang namanya kelemahan kita itu seperti apa. Terus juga mengenali bahwasanya potensi kita itu seperti apa gitu kan. Ya mungkin bisa dikatakan analisis SWOT lah kayak gitu ya, sederhananya gitu. Terus kalau bisa sih teman-teman juga mengetahui teman-teman ini tipe pembelajar yang seperti apa, artinya learning style teman-teman itu seperti apa sih gitu loh. Setelah mengetahui kelebihanku ini gitu kan, terus kekuranganku itu ini, potensiku ada di bidang ini, potensiku ini itu, dan skillku itu levelnya cuma sebatas ini nih, udah jelas semuanya. Terus aku ternyata tipe pembelajar atau learning styleku, gaya belajarku itu yang ini, individu misalnya, tidak perlu membutuhkan guru, hanya yang namanya butuh sedikit informasi saja, setelah itu aku dalami sendiri. Nah, itu akan lebih membantu teman-teman dalam menetapkan tahapan untuk menetapkan tujuan selanjutnya, maksudnya seperti demikian kayak gitu. Jadi perlu mengetahui dirinya sendiri ya terlebih dahulu gitu kan, jangan sampai teman nggak tahu dirinya sendiri gitu loh, kemampuannya itu sebatas mana, kekurangan sebatas mana, jangan sampai lah ya. Oke, selanjutnya kita ke tahapan yang namanya yaitu tadi menetapkan objektif goalsnya gitu. Jadi tujuan yang objektif tadi, teman-teman mesti ingat ketika membahas tujuan yang objektif itu, teman-teman ingat ya SMART. Artinya apa SMART ini? SMART ini suatu abbreviation, singkatan ya, kepanjangannya atau itu gabungan kata dari S-nya itu SMART, M-nya measurable, A-nya itu achievable, R-nya itu relevant, and T-nya itu time based. Nah, jadi emang mesti spesifik nih tujuan kita, sedetail mungkin kita buat gitu, biar lebih mudah tervisualisasikan. Yang selanjutnya ada terukur gitu loh, terukur dengan kapasitas kita seperti apa gitu kan. Terus achievable nggak, ini terlalu tinggi nggak sih sebenarnya gitu loh. Nah, terus selanjutnya adalah relevan tadi. Ini sesuai sesuai dengan perkembangan zaman gak sih, atau pada kaidah keadaan yang ada di sosial, atau kan memang kebutuhannya seperti demikian gak sih gitu loh. Kalau misalnya memang tidak dibutuhkan, ya kenapa kita, maksudnya
intinya sih menghindari kesia-siaan dalam belajar sih sebenarnya gitu. Jadi emang relevan nggak sih kayak gitu. Selanjutnya time based, jadi emang terukur oleh waktu ya, target waktunya itu udah ditentukan 6 bulan lagi, setahun lagi dan lain sebagainya. Jadi ingat itu SMART, specific, measurable, achievable, relevant, and time based. Nah selanjutnya adalah teman-teman mesti nih ya juga setelah udah mengetahui dirinya sendiri itu seperti apa, setelah itu tujuannya udah jelas tadi melalui SMART tadi ya gitu kan. Selanjutnya teman-teman mulai menetapkan atau mengatur yang namanya environmentnya atau lingkungannya gitu, karena lingkungan juga penting gitu loh. Lingkungan itu bisa membuat kita stay motivated, keep on the track juga gitu loh. Komitmen juga terhadap yang namanya target atau tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya gitu loh. Artinya kita juga memerlukan ruang belajar yang benar-benar mendorong kita. Misalnya ambil contoh gitu kan, ketika ruangan belajar maksudnya gitu kan, dimanapun berada itu tidak proper banget gitu kan, tidak nyaman atau tidak benar membuat kita betah belajar gitu kan, ya alhasil belajar kita juga tidak maksimal gitu loh. Dan ketika proses belajar tidak maksimal juga hasil akan menyesuaikan juga tidak maksimal maksudnya gitu. Nah itu dari ruang belajar gitu kan, ataupun ya ruang lingkup lah di mana kita bisa belajar. Selanjutnya sih teman ya, penting banget punya teman gitu kan, atau enggak tutor, guru yang benar-benar bisa memberikan positive vibes terhadap kita untuk keep learning gitu loh. Ya, jadi memberikan motivasi, positive vibes-nya benar-benar, atau enggak membentuk yang namanya support system gitu loh. Jangan sampai gimana ya, kalau teman-teman memang benar-benar tangguh banget sendiri, it's okay gitu, membentuk sistem support sistemnya sendiri dalam dirinya sendiri gitu. Tapi kalau memang teman-teman susah gitu kan, ya membutuhkan orang lain kan gitu loh. Nah ketika teman-teman butuh orang lain, ya pilihlah orang lain yang benar-benar bisa memotivasi teman-teman. Kalau bisa teman-teman juga sampaikan ke teman-temannya bahwasanya ya aku lagi ada target ini nih gitu kan, tolong motivasi aku buat aku keep on the track kayak gitu loh. Jangan sampai jadi toxic, ibaratnya seperti demikian ya. Karena teman-teman biasanya ya kadang kala itu terpengaruh kan dengan lingkungan gitu loh. Nggak kadang kala sih, sering kali gitu. Sehingga alangkah baiknya lingkungan yang ada itu benar-benar bisa menunjang, mempengaruhi, mendorong untuk senantiasa belajar untuk mencapai target yang sudah ditentukan gitu. Baik itu dari teman, keluarga, especially keluarga ya, family itu dorongan motivasinya tangguh banget tuh, kuat banget pasti. Itu ada tutornya juga, itu lebih keren banget. Terus selanjutnya teman-teman juga ada strategi yang namanya teman-teman bisa memberikan self reward atau enggak punishment gitu loh. Ketika target-target tertentu itu sudah tercapai atau belum tercapai gitu kan. Jadi ibaratnya kalau kita mau naik ke lantai 2 gitu, dari lantai 1 ke lantai 2 kan perlu menapaki anak tangga bukan gitu loh. Jadi anak tangga ini adalah tahapan-tahapan yang benar-benar harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Nah, teman-teman bisa memberikan reward atau enggak punishment ketika memasuki tahapan-tahapan tersebut atau anak tangga tersebut. Baik teman-teman itu gagal atau enggak memang berhasil gitu. Kalau berhasil ya kasih self reward terhadap dirinya gitu. Tapi jangan sampai terlena dengan self reward tersebut ya gitu loh. Artinya self reward itu disesuaikan dengan tahapan tersebut. Misalnya tahapan tersebut benar-benar susah banget gitu kan untuk dilalui gitu kan. Misalnya belajar gitu kan. Belajar ini tuh kok susah banget sih ya di level ini gitu kan. Untuk naik level berikutnya itu minta ampun deh gitu kan. Nah, ternyata teman-teman bisa, alhasil at the end of the day teman-teman bisa menguasai itu. Kasih self reward yang agak lebih gitu. Ya kan, tapi jangan berlebihan ya. Sementara kalau teman misalnya gagal, boleh untuk memberikan yang namanya punishment. Udah deh, kalau aku gagal, aku nggak boleh ini dulu, nggak boleh pegang HP misalnya gitu kan, nggak boleh main HP, nggak boleh bersosial media dan sebagainya. Oh iya, ngomong-ngomong sosial media, teman-teman juga perlu, kalau memang tipe kali teman-teman itu mudah terdistract gitu kan, ya teman-teman singkirkan terlebih dahulu yang namanya handphonenya atau gadgetnya gitu. Atau enggak, kalau teman-teman memang butuh belajar dari handphone, ya sosial media tadi yang sekiranya bisa mendistract ya mungkin bisa di uninstall terlebih dahulu gitu loh, ya kan. Silakan setelah itu kalau udah kelar baru install lagi dan bermain sosial media lagi. Begitu selanjutnya, ataupun bermain games di gadget atau di handphone tersebut adalah untuk biar nggak ganggu gamenya di uninstall gitu. Nah, itu boleh ya.
Selanjutnya apa ya, selain daripada punishment tadi ya, jadi teman-teman apa ya, kadangkala kalau kita ada punishment kan ada ketakutan gitu kan, ada suatu trigger yang benar-benar berusaha untuk menghindari biar nggak kena punishment. Itu juga sangat membantu untuk yang namanya kita tetap keep going terhadap yang namanya belajar untuk mencapai tujuan tersebut gitu kan. Dan teman-teman perlu ketahui juga gitu kan, bahwasanya metode ini untuk menetapkan suatu tujuan itu emang nggak semuanya bisa cocok terhadap semua orang gitu loh. Jadi emang kembali lagi ke kuncinya adalah kepada diri teman-teman sendiri sih gitu loh. Teman-teman ini tipe kali orang seperti apa sih gitu. Apa ya? Misalnya teman-teman tipe yang let it flow aja ya silakan. Tapi kalau aku bisa saran sih bahwasanya kalau belajar memang punya tujuan banget sih, biar jelas banget, kembali lagi biar ada reason kenapa sih perlu seperti ini, dan ada hasrat bener-bener untuk berada di level tertentu yang lebih baik. Intinya seperti demikian. Well, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan terhadap yang namanya menetapkan suatu tujuan. Semoga teman-teman bisa meraih tujuannya dan benar-benar lebih pintar lagi dalam menetapkan suatu tujuan. Itu aja sih dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.